Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sekarang kita masuk ke bahasan mengenai hukum Hooke. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini ada variasi pegas. Tentunya memiliki tingkat keelastisitasan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara mengetahui perbedaan keelastisitasan dari pegas ini? Caranya dengan memberikan gaya. Nah, dengan memberikan gaya kita tahu nih seberapa lentur pegas ini. Gitu. Dalam kehidupan sehari-hari, pegas ini contohnya dipakai di shock breaker sebuah mobil ya. Nah, ini dia contohnya. Contohnya ini dia. Shock breaker kendaraan, mobil, bisa motor dan lain-lain. Kemudian juga pegas ini digunakan di pulpen mainan ini. Nah, apakah ada perbedaan tingkat keelastisitasan antara shock breaker mobil dengan pulpen mainan ini? Tentu ada. Nah, bagaimana cara kita membandingkan keelastisitasan dua benda ini? Dengan cara mengetahui nilai konstanta pegasnya. Nah, kita akan membahas ini di hukum Hooke. Apa sih definisi hukum Hooke? Jadi kalau kita browsing di Google akan muncul seperti ini definisinya. Dalam elastisitas terdapat hukum Hooke yang menyatakan bahwa jika gaya yang diberikan pada sebuah pegas tidak melebihi batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Nah, di sini jika gaya, garis bawah ya, jika gaya yang diberikan pada sebuah pegas tidak melebihi batas elastisitasnya. Kita tahu suatu benda itu memiliki sifat elastis, bisa memiliki sifat elastis dan bisa juga plastis. Perbedaannya adalah kalau elastis bisa kembali ke bentuk semula dan kalau plastis ini tidak bisa kembali ke bentuk semula. Apakah benda elastis bisa cenderung memiliki sifat plastis? Ya. Bagaimana caranya? Jika gaya yang diberikan melebihi batas elastisitasnya. Contohnya seperti penggaris yang kita beri gaya terus-menerus. Nah, itu akan kelamaan akan patah gitu kalau melebihi batas elastisitasnya. Eksperimen hukum Hooke contohnya seperti ini. Ada sebuah pegas menggantung nih. Panjang mula-mula kita sebut X0 ya. Ini panjang mula-mula X0. Ini belum ada pengaruh gaya. Kemudian kalau kita berikan gaya, maka apa yang terjadi? Pegas akan mengalami pertambahan panjang. Ini kalau kita beri gaya. Atau kita beri beban bermassa M. Otomatis gaya yang muncul adalah W, yaitu gaya berat ya. Nah, di sini menjadi panjang akhir di sini. Ini panjang mula-mula X0 dan ketika diberi beban menjadi panjang akhir XT. Maka ada selisih panjang di sini. Ada selisih panjang di sini. Nah, ini dia. Ini kita sebut dengan delta X. Apa tuh delta X? Yaitu selisih antara panjang akhir dikurang dengan panjang awal. Ini delta X. Sehingga persamaan hukum Hooke adalah pengaruh gaya F sama dengan K dikali delta X. F ini bisa berlaku W karena di situ diberikan beban. Otomatis gaya yang muncul adalah gaya berat. W sama dengan K dikali delta X. Nah, K ini adalah nilai konstanta pegas. Nilai keelastisitasan suatu pegas itu. Delta X ini adalah pertambahan panjang. W ini adalah gaya. W satuannya Newton. K satuannya, nanti kita lihat. Delta X ini satuannya meter. Nah, kalau untuk mencari K, nilai konstanta pegas, berarti W per delta X. Nah, maka apa nih satuannya dari K? W itu apa? W itu apa? Newton. Delta X satuannya meter, maka satuan dari K adalah
Newton per meter. Seperti itu. Nah, contoh nih. Ada tabel hasil percobaan di sini yang saya buat. Di sini gaya yang diberikannya. Saya beri simbol W, di sini satuannya Newton. Kemudian ini panjang. Ini panjang X ya, satuannya cm. Ini panjangnya. Ini nomor. Ini artinya 5 kali. 5 kali penambahan beban ya. Misalkan ada sebuah pegas menggantung. Tadi seperti ini. Misalkan nih, awal mulanya seperti ini, pegas menggantung. Nah, ini bebannya keadaan awal masih 0. Artinya belum ada beban. Panjang pegas pada saat bebannya 0 ini 10 cm. Nah, kemudian saya coba tambahkan beban sebesar 10 Newton. 10 Newton. 10 Newton ini berarti massa benda itu adalah berapa? 1 ya. Nah, saya tambahkan beban 10 Newton. Maka pegas itu bertambah panjang menjadi 15 cm. Jadi 15 cm. Kemudian saya tambahkan lagi bebannya menjadi 20 Newton. Nah, pegas ini saya ukur bertambah panjang lagi menjadi 20 cm. Gitu. Jadi kan ini sebanding nih. Semakin ditambahkan bebannya, maka pertambahan panjangnya pegas itu akan lebih panjang, bertambah panjang juga. Kemudian saya tambahkan bebannya 30 cm. Maka ini menjadi 25 cm. Saya tambahkan lagi 40 Newton. Maka pegas menjadi 30 cm. Nah, ini berbanding lurus. Apakah akan selalu begini? Enggak. Pegas itu akan mencapai batas elastisnya. Misalkan bebannya sampai 50. Oh, ternyata pada saat bebannya 50, pegas ini sudah tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula. Itu artinya dia sudah mencapai batas elastisnya. Nah, 0 ini sebagai apa? Sebagai beban. Ini tidak ada beban berarti kan. Di sini ini menandakan kondisi awal. Berarti 10 cm ini sebagai panjang mula-mula X0 gitu ya. Kemudian ketika ditambahkan beban 10, maka X-nya menjadi berapa? 15. 15 sebagai apa? XT-nya. Maka delta X-nya berapa? 15 dikurang 10. Selisihnya berapa? 5. Delta X-nya 5. Ditambahkan lagi F-nya 20. Maka menjadi panjangnya menjadi 20 cm. Nah, di sini delta X-nya berapa? Delta X-nya 10. Jadi acuan awalnya adalah 10 ini X0-nya. Ketika panjangnya menjadi 20, maka delta X-nya 10. Ketika gayanya 30, panjangnya menjadi 25. Maka delta X-nya 25 dikurang 10. Berapa? 15 delta X-nya. Ketika gayanya 30, maka delta X-nya berapa? 20. Karena 30 dikurang 10. 30 ini XT-nya, X0-nya 10. Jadi delta X-nya 20. Nah, berapa nilai K dari pegas ini, hasil eksperimen pegas ini? Nah, kita proyeksikan dalam bentuk grafik. Grafik hukum Hooke, grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Tadi kalau gayanya berapa? Gayanya 10.
Terus gayanya berapa lagi? 20. Gayanya berapa lagi? 30. Gayanya berapa lagi? 40. Ini 50 ya. Oh, enggak ada 50. Pertambahan panjangnya berapa tadi? Berapa nih? Yang pertama 5 ya. Yang pertama adalah ini 5. Kemudian yang kedua adalah berapa nih? 10. Ini berapa nih? 15. Kemudian 20. Ya. Di 5, sini 10, 15, kemudian 20. Nah, ini kita hubungkan. Pada saat gayanya 10, maka delta X-nya tadi berapa? 5 ya. Kita hubungkan di sini. Nah, kita ketemukan nih. Ini juga kita temukan. Ini kita temukan. Ini kita ketemukan. Nah, titik-titik ini kita hubungkan dari 0. Nah, ini dia. Ini terbentuk grafik. Ini dah nilai K-nya. Nah, kita bisa tahu nih, garis ini nilai K-nya berapa? K sama dengan F per delta X. Dicari. F-nya berapa? 10. Delta X-nya berapa? 5. Ini cm ya masih. Diubah ke meter. Nanti dapat nilai K-nya. Berapa Newton per meter. Ini akan sama. Nilai titik di sini, titik di sini, titik di sini akan sama pasti nilai K-nya. Karena pegasnya pegas yang sama, pegas itu juga. Gitu. Coba aja dibagi ini. 10 dibagi 5 2 ya. 2 cm ke meter itu 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 naik ke atas kan, karena 5-nya ini dibagi. Jadi berapa? 200 Newton per meter. Nah, ini yang gayanya 20. Ini 10. 20 dibagi 10 berapa? 2. Sama. 30 dibagi 15 2. 40 dibagi berapa nih? 20 ya. 2 juga. Nah, ini kan sama nilai K-nya karena pegasnya pegas yang itu juga yang dicari, yang dieksperimenkan untuk mencari nilai K-nya. Lanjut, sekarang gimana kalau pegasnya itu tidak satu, Pak, lebih dari satu. Misalkan disusun secara seri atau disusun secara paralel. Contoh, ada pegas seperti ini. Nah, kita mau mencari pegas pengganti nih. Misalkan gini contohnya. Sepeda motor ada yang shock breakernya 2 ya. Ada yang shock breakernya 1. Nah, misalkan awalnya motor memiliki 2 shock breaker kiri dan kanan. Ini mau dicoba diganti dengan 1 shock breaker. Tapi nilainya sama dengan 2 shock breaker gitu. Itu bagaimana cara menentukan nilai konstantanya yang sehingga sama gitu, nilainya sebanding antara 2 shock breaker dengan 1 shock breaker. Contoh ya. Ini ada 3 pegas memiliki nilai konstanta gitu. Kita mau mengubah 3 pegas ini menjadi 1 pegas, tapi nilai konstantanya setara dengan 3 pegas di atas nih. Ini caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kalau pegas ini disusun secara paralel, ini paralel nih. Ini langsung saja. Ini K paralel, ditambahin aja pegasnya. K1, K2, K3, dan seterusnya. Gitu ya. Contoh, misalkan nilai 1 pegas ini 100. Misalnya 1 pegas ini 100 Newton per meter. Maka pegas penggantinya berapa? 100 ditambah 100 ditambah 100. Ini menjadi 300 Newton meter. Nah, nilai 300 Newton meter ini setara dengan 3 pegas yang disusun secara paralel dengan nilai 1 pegasnya 100, 100, 100. Begitu. Jadi kalau paralel, pegasnya konstantanya langsung ditambah. Nah, bagaimana kalau yang seri? Misalkan contoh nih.
Pegas disusun secara seri. Ini ada K, ini K, ini K. Gitu ya. Kita mau mengubah pegas ini menjadi satu pegas pengganti yang nilainya sama dengan 3 pegas ini. Kalau seri, ini kita buat seper rumusnya. Tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Ini dibuat seper seperti ini. Misalkan nilai satu pegas ini sama tadi ya, 100 Newton per meter. Ini 100, 100, 100. Kita mau buat menjadi satu pegas ini. Berapa sih nilainya? Nah, hitung. 1 per K seri sama dengan 1 per 100 ditambah 1 per 100 ditambah 1 per 100. Sama dengan, berarti berapa nih? Penyebutnya udah sama. Berarti atasnya tinggal dijumlah. 3 per 100. 1 per K seri. Maka K serinya adalah, nah ini dikali silang. Ini kan seper nih. 1 per KS. Nah kita butuhnya K seri aja. Maka ini dikali silang. Jadi 100 dikali 1, 3 dikali K seri. Maka K seri sama dengan 100 per 3 Newton per meter. Oh, ini kalau dihitung berarti berapa nih? 33 ya. 33,33333. Nah, itu. 33,33 dan seterusnya. Nah, jadi gas penggantinya ini harus bernilai 33,33 Newton per meter. Seperti itu. Contoh. Nah, ada pegas seperti ini. Coba, kalau kita mau ubah dari susunan pegas banyak seperti ini kita mau cari satu aja pegas pengganti, tapi nilainya sama, setara dengan rangkaian pegas ini. Gimana nih? Misalkan satu pegas ini nilainya 100 nih. Kan satu pegas nilainya 100. K sama dengan 100 Newton per meter. K1 100, K2 100 dan seterusnya. Nah, berarti langkah pertama adalah kita buat dulu nih K1 dan K2. Ini disusun secara paralel, maka nilai K-nya menjadi 100 ditambah kan K1 ditambah K2 sama dengan 100 ditambah 100 sama dengan 200. K3-nya biarkan. Jadi kita selesaikan yang paralel dulu. Sekarang ini K4, K6, K8. K4, K6 dan K8. 100 tambah 100 tambah 100. Jadi 300 Newton per meter. Lanjut, yang ini sekarang. K5, K7, K9. K5, 7, dan 9. Sama ya, 300 Newton per meter. Nah, kita udah dapat nih. Yang ini nilainya 200, ini nilainya masih 100, ini nilainya 300, ini 300. Nah, rangkaian pegas ini menjadi gimana? Ini menjadi gini. Nah, ya kan? Ini berapa tadi? Ini berapa nih? 200, 100, 300, 300. Ini 200, ini 200, ini 100, ini 300, ini 300. Nah, dibuat seri. Berarti 1 per K seri sama dengan 1 per 200 ditambah 1 per 100 ditambah
1/300 ditambah 1/300. Disamakan penyebutnya. Berapa nih penyebutnya berarti? Yang bisa dibagi 200, 100, 300, dan 300. Kita pakai berapa? 600 lah ya. Maka 1/k seri sama dengan di sini 600. 600 dibagi 200 dapatnya 3. Ditambah 600 dibagi 100 dapatnya 6. 6 dikali 1, 6. Kemudian 600 dibagi 300 dapatnya 2 dikali 1, 2. Ini 2 juga. 3, 6 tambah 2 tambah 2, 10. Ya, 10 tambah 3, 13. Jadi 13/600. 1/k seri. Nah, jadi k serinya sama dengan kali silang. Jadi 600 ini dibagi 13. Ini kalau dihitung berapa nih desimalnya? Newton per meter. Nah, ini nilainya setara dengan rangkaian pegas ini. Seperti itu. Disimak baik-baik, diperhatikan langkah-langkahnya, kemudian dikerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk semangat.